Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini bersukacita. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati buat kita ya. Dan saya percaya hari ini pun kita akan mendapat berkat karena Tuhan ada di tengah-tengah kita di dalam firman-Nya ya. Kita akan belajar firman Tuhan yang kita buka dari Lukas 19 ayat yang ke 1 sampai 10 ya. Tapi kita tidak baca semua, saya akan baca dari perikop ini, tapi kita akan belajar bersama ya. Nanti saudara di rumah bisa baca dari awal sampai akhir satu perikop ini ya. Saya akan bacakan Lukas 19 ayat yang ke 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Ada satu tujuan dari Tuhan untuk datang ke dunia ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke bumi itu dengan satu misi, menyelamatkan yang terhilang. Makanya sekarang kita mau belajar bagaimana kita belajar menyelamatkan yang terhilang ya. Yang hilang itu harus kita selamatkan. Kenapa? Kita sedang bekerja memperluas kerajaan surga. Amin. Saudara sudah lama melayani Tuhan, tapi ingat enggak misi ini? Tuhan mau supaya kita tetap fokus, tetap ingat dengan misi ini dan menjalaninya dari hari ke hari ya. Ya, sekarang kita akan lihat ayat 1 dulu ya. Kita bacanya mundur ini ya. Ayat 1. Yesus datang ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Ya. Terus di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, kita lihat dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu saat itu pergi ke daerah mana ini ya, Yeriko ya, daerah Yeriko. Di Yeriko itu Yesus tidak belum sampai ke sinagog, belum sampai ke tempat ibadah ya, tetapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan ini, memberitakan Injil di mana saja. Sebenarnya memberitakan Injil itu gimana? Dia bercerita tentang firman Tuhan di mana saja ya. Ini gini ya saudara ya, ini yang Tuhan ajarkan. Kita lihat hidupnya Yesus itu seperti itu. Di mana saja dia selalu saudara? Dia selalu memberitakan Injil. Omongannya itu adalah berita firman Tuhan. Yang diperkatakan itu firman Tuhan, baik itu di sinagog waktu itu, atau di gereja kita sekarang ini, atau di mana saja kita tinggal, kita punya lingkungan, di mana saja kita memperkatakan. Mungkin yang kita katakan tidak selalu vulgar, tapi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Yesus itu kita bagikan ya. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan lagi? Ayat yang kelima ya. Oke, ayat yang keempat langsung tadi kita lanjutkan saja ya. 4 dan 5. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Jadi Yesus waktu jalan dia sambil ngobrol ya. Ngobrolnya juga firman Tuhan yang tadi kita bicarakan ya di awal tadi. Nah, terus dia lihat apa? Oh, ada orang kok di atas pohon cuma untuk melihat dia. Artinya apa? Orang ini tertarik dengan pengajarannya. Orang ini tertarik dengan apa yang Yesus katakan. Nah, hari ini kita juga akan melihat siapa saja orang di sekitar kita yang hari ini tertarik dengan perkataan-perkataan kita.
tentunya perkataan firman Tuhan ya. Siapa saja yang tertarik, lihat, perhatikan, amati ya. Setelah itu beri orang-orang yang tertarik ini kita mulai pisahkan ya. Oh, ini ada yang tertarik, ini ada yang menentang ya toh. Ini yang tertarik kita kumpulkan, atau kalau satu orang pun kita sendirikan, kita pisahkan. Berikutnya apa yang dilakukan ya? Muridkan ya. Ini perhatikan ya. Ayat yang ke-6 tadi ya. Ayat yang ke-5 bagian B. Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Menumpang di rumahmu itu bersekutu ya. Zakheus ya, Tuhan Yesus mau bersekutu dengan Zakheus, bukan sekedar bersekutu, nanti di dalamnya akan ada pembicaraan lagi, dan akhirnya perkataan firman itu lebih intens daripada yang kemarin sambil lewat saja, enggak, tapi ini lebih intens, lebih detail, dan akhirnya saudara, ada pertobatan. Siapa? Zakheus bertobat. Saudara sudah lihat pertobatannya ya, pertobatannya luar biasa ya. Apa saja yang pernah dia lakukan yang curang dia akan ganti ya. Ini kita baca saja supaya kita tidak salah ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, keselamatan datang ya. Jadi pertama tadi Tuhan Yesus datang ya, datang lihat-lihat, amati, terus diperhatikan siapa yang tertarik, kemudian muridkan. Muridkan itu tidak selalu harus ada di kelas, tidak saudara, tapi kita ada di mana saja kita bisa memuridkan. Yang penting kita perkatakan lebih detail lagi, kita ajarkan yang lebih detail lagi ya. Kalau orang tertarik bisa datang, tapi kalau orang nggak tertarik nggak bisa. Nah, berikutnya saudara, jadi gini saudara, tidak ada alasan untuk kita itu tidak memberitakan Injil ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mencari yang terhilang ya. Nah, hari ini bukan kebetulan kalau saudara dengar ini, karena saudara sudah dapat bekal ya. Sebenarnya bekalnya bukan cuma hari ini sudah ada di dalam Alkitab sejak di masa lalu ya. Tetapi hari ini saudara dengar, berarti maksud Tuhan adalah saudara apa? Saudara menjadi orang yang menyelamatkan yang terhilang. Bukan kita yang menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan, kita alatnya ya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu ya, tahun nih sebenarnya, saya melihat tetangga saya itu tertarik dengan apa yang saya katakan setiap hari saya juga mengatakan firman. Mereka tertarik ya. Sebenarnya mereka juga orang Kristen, tapi mereka belum begitu sungguh-sungguh ya. Nah, terus pasangan ini juga, sang suami ini juga bukan dari orang percaya. Jadi kita maklum kalau mereka masih punya pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi luar biasa ya, setiap kali kita ngobrol, kita bagi nilai-nilai Yesus, kita bagikan iman kekristenan ya. Nah, terus dia mulai tertarik dan dia mulai ikut komsel ya. Berikutnya saudara, dia bawa saudara-saudaranya ya. Dia bawa saudara-saudaranya untuk datang ke rumah saya. Kalau ada masalah, saudaranya dibawa ke rumah saya ya, supaya saudaranya juga dengar firman Tuhan. Dan luar biasa, beberapa saudaranya datang, ada yang masalah berat, tapi Tuhan tolong ya, melalui doa-doa kita bersama kita ya. Terus juga akhirnya Bapak ini juga aktif di komsel ya, luar biasa.
dan saya juga diberkati dengan mereka. Nah, jadi kita tidak ada alasan untuk harus kita tetap beritakan Injil. Kita mencari yang terhilang seperti Yesus juga melakukannya, ya. Nah, terus tadi kita pertama apa? Ingat saudara? Ingat ini, beritakan firman Tuhan di mana saja, melalui dalam perkataan ataupun perbuatan kita, ya. Terus perhatikan siapa yang tertarik, muridkan. Ulangi ya, beritakan firman, perhatikan yang tertarik, muridkan. Amin. Nah, penutupnya yang ayat yang tadi kita baca, ya, kita baca bersama-sama. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, selamat berjuang dan Yesus memberkati.